Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika, sekarang masuk ke barisan dan deret geometri. Geometri ya. Jadi misalkan kita memiliki sama kayak aritmatika tadi barisan suku 1 sampai suku ke n, maka barisan ini akan disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap. Kalau yang tadi kan selisih ya, kalau sekarang perbandingan ya. Kalau tadi kan sorry, aritmatika itu kan U1, U2, U3 sampai UN. Ini dia punya beda sama dengan U2 kurangin U1. Semua bedanya tetap, ini tetap. Maka ini namanya barisan aritmatika. Kalau kita punya U1, U2, U3 sampai UN, di mana rasio itu bukan selisih tapi perbandingan, dapatnya dari U setelahnya dibagi U sebelumnya, sama kayak U3 sebelumnya berarti U2, sama sampai UN sebelumnya berarti UN-1. Kalau rasio ini tetap ya, ini sama-sama tetap, maka ini disebut sebagai barisan yang geometri gitu. Jadi kalau di aritmatika itu selisih, kalau geometri rasio atau perbandingan. Nah, jadi karena tadi perbandingan kan kalau aritmatika, barisan aritmatika kita punya A, kemudian A tambah B, kemudian A tambah 2B gitu kan ya. Nah, kalau di barisan geometri kita punya A, kemudian A kali rasio, A rasionya 2, A rasionya pangkat 3, dan seterusnya. Sampai kalau yang ini kan tadi A tambah N-1 kali B, kalau yang ini berarti A kali R pangkat N-1 gitu. Ini kan kalau dikurangin, ini kurangin ini, jadinya B. Ini kalau dibagiin, AR dibagi A itu adalah R. Tuh. Atau ini juga sama, AR kuadrat dibagi AR itu R. Tuh. Ya. Nah, tentukan apakah ini merupakan barisan geometri. Tinggal lihat rasionya. Ini 4/2 itu sama dengan 2. Ini 8/4 ini sama dengan 2. Ini 16/8 ini sama dengan 2. Karena rasionya tetap antara dua suku yang berurutan, maka ini merupakan barisan geometri. Oke. Nah, rumus suku ke N-nya berarti seperti yang tadi ya. Kalau U1-nya adalah A, U2-nya A pangkat R, AR pangkat 1, 3-nya R-nya pangkat 2, berarti kalau N-nya AR pangkat N-1. Oke. Jadi suku ke N. Nah, pertanyaan pertama, sekarang videonya di pause dulu, terus coba kalian kerjakan. Ditentukan suku ke-10 kalau dimiliki U1 sama dengan P pangkat X, U2 P pangkat 2X, U3 P pangkat 3X. Nah, ditanya U ke-10 adalah apa gitu. Di pause videonya, terus coba kalian coba. Oke, kalau sudah di post, terus sudah dicoba, sekarang kita cocokin. UN kan tadi A pangkat R, AR pangkat N-1. Berarti A-nya adalah P pangkat X, yang ini kan ya. Terus R-nya adalah U2 per U1. Berarti P pangkat 2X per P pangkat X. Ini jadinya P pangkat 2X min X, jadinya P pangkat X. Ini adalah R-nya. Sehingga kita punya UN-nya kan 10 ya. 10 adalah A-nya P pangkat X, R-nya adalah P pangkat X, N-nya adalah 10 min 1. Jadi P pangkat X dikali, sorry ini bukan.
pennya. Nah, P pangkat X dikali P pangkat X pangkat 9. Berarti P pangkat X dikali P pangkat 9X. Berarti P pangkat X tambah 9X sama dengan P pangkat 10X. Ingat, kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, kalau sama-sama A udah basisnya berarti A pangkat M tambah N. Kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N udah sama basisnya A, berarti A pangkat M min N. Kalau kita punya lagi A pangkat M dipangkatin lagi N, berarti ini A pangkat M kali N gitu. Ya, jangan sampai dilupain sederhana. Jadi U10 adalah P pangkat 10X gitu ya. Nah, kemudian sama kasusnya kayak tadi, kalau barisan itu koma-komanya, suku-suku yang diurutin, kalau deret itu adalah suku-sukunya dijumlahin. Jadi kalau tadi barisan aritmatika ditambahin menjadi deret aritmatika atau deret hitung, kalau barisan geometri dijumlahin jadilah deret geometri atau deret ukur. Ya, tinggal ditambahin, berarti ini kan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambahin UN. Ini adalah SN gitu. Ya. Nah, dia akan menjadi deret naik kalau U setelahnya lebih besar dari U sebelumnya, jelas ya. Kalau tadi misalnya saat kita punya 3, 9, 27 dan seterusnya, ini kan UN tambah 1 dengan UN lebih besar, berarti ini kan makin membesar angkanya, U setelahnya lebih besar daripada U sebelumnya, maka ini namanya deret geometri naik. Sebaliknya namanya adalah deret geometri yang turun. Oke, contoh misalnya kita punya deret 268, ini kan rasionya ini kali 3, rasionya 3, oh maaf, ini rasionya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti rasionya 3, berarti ini adalah deret geometri yang naik karena yang setelahnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, akan ditentukan, nah kita akan mencari jumlahnya sekarang, jumlah pada deret geometri alias SN. Kita mau cari SN, maka kita mau cari ini U1 sampai UN ini kalau ditambahin semua jadilah SN ini apa persamaannya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau cari rumus SN-nya, persamaannya. Kalau waktu SMA kalian sudah bisa langsung pakai kan ya. Sekarang kita lihat kenapa dia bisa dapat persamaan seperti itu. Jadi yang pertama kayak tadi dituliskan SN sama dengan A, ini kan berarti U1 ditambahin U2 ditambahin U3 sampai UN gitu ya. Nah, kemudian kita tulis, kalau tadi tulis kembali tapi dibalikkan. Nah, kalau geometri beda sedikit dengan dikalikan dengan rasio. Jadi si SN semuanya ini dikalikan dengan rasio sehingga SN dikali rasio jadi RSN. Oke. A dikaliin rasio jadinya AR. Cuman ditulisnya agak ke sini karena supaya deketan yang serupa ya. Jadi ini A dikaliin rasio jadi AR. AR dikali rasio jadi AR kuadrat gitu. Oke. Jadi ini tulis ini. Kemudian dan seterusnya, di sini sebenarnya kan ada AR N-2. Kalau dikaliin rasio lagi kan jadinya AR N-2 dikali R. Berarti kan AR N-2 dikali R pangkat 1. Ini kan AR N pangkat min 2 tambah 1. Sehingga jadi AR N-1. Makanya ditulis di sini AR N-1. Kalau yang ini berarti dikaliin AR sama, berarti AR N-1 dikaliin R berarti AR N-1 kali R pangkat 1 berarti
AR N-1 tambah 1 sehingga jadilah AR pangkat N yang ini. Oke. Nah, cuman ditulis digeser supaya yang mirip itu nulisnya deketan, digeser ke kanan sedikit. Kemudian atas dan bawah ini kita kurangin ya, di sini ada tanda kurang, dikurangin sehingga nanti dapatnya ini kurang ini kurangin nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi dapatlah ini. Jadi SN dikurangin RSN jadilah SN 1 min R. Nah, ini kan SN dikurangin RSN, SN-nya keluar, SN keluar, di sini SN keluar sisa 1, SN keluar sisa min R. Jadilah 1 min R SN. A dikurangin nggak ada, 0 kan di sini ya. Ini anggap tambah 0, sisanya A. AR min AR habis. AR kuadrat min AR kuadrat habis. Ini habis. Ini habis. Ini sisanya tambah 0 kan ya. 0 dikurangin AR pangkat N jadinya min AR pangkat N. Oke. Sehingga jadilah dia SN sama dengan A min AR pangkat N dibagi SN, 1 min R. Ini kalau dikeluarkan A-nya jadinya apa? Jadinya A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini yang kalian pakai sejak SMA dulu ya persamaannya. Ini adalah persamaan untuk menghitung jumlah N suku pertama kalau kita punya deret geometri. Oke. Ya, oh sorry, ini sebenarnya boleh dibalik juga, atau kalau mau dibalik bisa jadi SN sama dengan sama-sama dikali negatif atas bawah ya, jadi A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 sama aja, boleh 1 min R tapi atas bawah harus dibalik, boleh 1 min R pangkat N per 1 per min R, boleh R pangkat N min 1 per R min 1 sama aja. Oke. Lanjut, nah selanjutnya ada deret tak hingga. Jadi kalau kita punya deret tak hingga, kalau rasionya kecil itu akan bisa jadi deret tak hingga. Kalau rasionya kecil kita bisa hitung jumlah deret tak hingganya. Ya, jadi rasionya kurang dari 1. Misal kita punya 1, kemudian di sini 1/3, kemudian di sini berapa jadinya? 1/9, di sini 1/81, bener nggak rasionya nih? Ini berapa rasionya? Ya kan? Jadi di sini kita punya rasionya 1/3, rasionya 1/3, rasionya 1/3. Kalau rasionya itu kurang dari 1, ya, kalau kurang dari 1, maka deret tak hingga ini kan makin kecil ya, makin mengecil karena pembaginya makin besar. Jadi ini 1 makin 0,333, 0,1111 dan seterusnya ya. Maka kita bisa hitung nih jumlah S tak hingganya, itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Sehingga kalau misalnya ada angka terus nih, kita bisa hitung, ini kan makin kecil, kita bisa hitung S tak hingganya adalah A-nya suku pertamanya 1 dibagi 1 min 1/3. Jadi 1/2/3 sama dengan 3/2, jadilah 1,5. Jadi kalau ditambahin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah makin kecil mendekati 0, kalau ditambahin S tak hingga, S tak hingganya adalah 1,5 gitu. Ya. Contoh, tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri ini. Jadi kita di jumlah 6 suku pertama berarti S6 gitu ya. Dari deret geometri ini. Deret geometri U1, U2, U3, U4 ya. Berarti kita punya A-nya sama dengan 3, rasionya sama dengan U2/U1 atau U3/U2 atau U4/U3. Mana aja sama aja, hasilnya 2. Oke. Berarti SN kan persamaannya adalah A kali 1 min R pangkat
per 1 min R. Berarti kalau mau cari S6 berarti A 3 kali 1 min 2 pangkat 6 dibagi 1 min 2. Ini hasilnya adalah 3 dikali 1 min 2 pangkat 6, 64 dibagi min 1 sama dengan 3 dikali min 63 per min 1. Min kali min bagi min ya, sehingga jadi positif. Jadi S6-nya adalah 189. Jadi kalau ini ada ini, terus ini seharusnya ada apa? Kalau di rasionya 2 berarti 48, 80, 962, 46. Ini kan 6 suku pertama. Ini kalau mereka semua ini dijumlahin, ini adalah 189 gitu. Ya. Oke. Sekarang tentukan jumlah deret geometri tak hingga. Oh, ini sama kayak kita udah kerjain tadi di sebelumnya ya. Nanti kalian pause terus coba kerjain lagi. Nah, untuk sisipan sama kayak yang tadi, konsepnya sebenarnya kita memberikan sisipan pada deret awal ya, sehingga kalau ada yang nyisip berarti kan rasionya akan berubah. Terus jumlahnya akan menjadi bertambah dengan sisipan ya. Ini adalah rumus rasio barunya kan, K itu adalah berapa banyak sisipannya, tambahin 1 akar R. Ini adalah persamaan untuk hitung N barunya. Kemudian sama persis rumusnya kayak rumus Sn yang biasa tanpa sisipan, cuman bedanya di sini dipakai R-nya R yang baru atau R yang baru. Pakai rumus ini atau ini sama aja, yang ini R-1, ini 1 min R. Oke. Nah, ini ada contoh permasalahan, nanti kita lanjut di video selanjutnya yang terakhir.